kita mulai jam sekarang 7.33. Kita nggak mulai jam 7 dan nanti siang juga tidak. Minggu lalu kan siang ya. Oh, minggu lalu dengan Kak Sarah ya? Iya, Pak. Nanti saya juga jam 1 ada meeting juga, jadi nanti kita nggak ada kelas ya. Jam 1. Oke. Sekarang kita belajar, tunggu. Di jadwal kita belajar apa ya? Di left-hander. Kita belajar left-hander. Bisa lihat? Halo? Bisa Pak. Oke. Left-hander. Tetapi saya mau mengajak kalian ke hal yang lebih umum di biologi. Jadi left hand itu bercermin dengan right hand, gitu kan ya? Dan ini adalah left hand bercermin dengan right hand, ini adalah simetri. Begitu. Jadi simetri itu sebetulnya kalau di tubuh kita, di badan kita, itu apabila left hand bercermin dengan right hand. Atau sebaliknya, right hand bercermin dengan left hand. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Terlalu gampang ya? Oke. Tetapi kita mengenal ada orang yang bersifat kidal, yang kita sebut sebagai left-hander. Di sini ada 31 orang. Siapa yang left-hander? Adakah? Yang laki-laki, yang left-hander ada, laki-lakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Biasanya 1 dari 20 orang itu left-hander, kalau manusia. Ada yang left-hander di sini? Tidak ada ya? Jadi semua right-hander. Begitu? Paham? Sepertinya iya, Pak. Begitu ya. Oke, waktu kecil ada yang pakai tangan kiri? Tidak ingat. Ada? Tidak ingat. Oke. Tidak ingat, Pak. Tetapi yang penting adalah ada left-hander. Berarti si left-hander ini tidak bersimetri atau tidak mirror image dengan right-hander. Kalau dia tidak bersimetri, jadi kita sebut di sini asimetri. Begitu ya. Jadi ada simetri, ada asimetri. Saya ulang, simetri adalah bila left hand bercermin dengan right hand.
Tetapi ada fakta bahwa ada orang left-hander yang dia tidak nyaman menggunakan tangan kanan, orang kidal. Jadi kita sebut ada fakta left-hander yang berbeda dari right-hander. Fakta ini kita sebut asimetri. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, maksud dari cerminan dari right-handed itu gimana ya Pak? Maksudnya ya itu simetri. Kemudian kok bisa ada left-handed asimetri itu berarti ya harusnya right-handed kan hitungannya. Masih belum masuk Pak logiknya Pak. Terima kasih Pak. Right-hander, bukan right-handed atau left-handed. Yang saya bicarakan tadi right-hander atau left-hander. Jadi orang yang kidal dan orang yang umum. Itu right-hander dan left-hander. Tetapi memang yang kita sebut sebagai kidal dan bukan kidal yang logiknya kamu pikir tidak masuk, itu karena left-hander dan right-hander itu adalah perilaku. Jadi kalau left-hander, cermin perilakunya seperti apa? Right-hander kah atau tidak? Nanti kita bicarakan itu. Tetapi yang penting sekarang adalah ada simetri dan ada asimetri. Simetri dan asimetri, paham tidak? Masih belum Pak. Coba perhatikan tangan yang saya angkat ini, tangan apa? Kanan atau kiri? Kanan. Kalau ini? Kiri. Kiri, jadi ada kanan, ada kiri. Nah, mereka bercermin. Begini, mirror image. Ini simetri. Paham? Paham Pak. Jadi dia kan tidak terbalik begini kan ya, tetapi begini. Oke. Paham, Oke, Pak. Fauzan? Paham. Ya, Pak. Ini simetri. Sekarang bisa tidak cari di badanmu yang simetri yang lain? Misalnya telinga kanan dengan telinga kiri, gitu ya? Iya. Mata kanan dengan mata kiri. Lubang hidung, Kanan kiri. gigi seri kanan kiri, gigi geraham kanan kiri, gitu ya? Iya, Pak. Ada Oke, contoh Pak. yang adakah contoh yang tidak simetri, yang asimetri? Yang satu biji aja barangnya. Hidung, mulut. Hidung kan ada cuping kanan, cuping kiri. Mulut juga seperti tadi, apa namanya? Giginya simetri. Rambut berarti, Pak. Rambut. Kenapa bisa bilang begitu? Bagaimana rambut yang tidak simetri? Kalau ngelihat secara bukan per helai loh, Pak. Kalau melihatnya bukan dari tiap helai, rambut itu kan punya arah sisir beda-beda ya Pak. Kalau misalnya di cowok itu ada yang arah sisirnya ke kanan, ada yang ke kiri, dan itu pasti dominan. Nggak ada yang belah tengah karena nggak biasa kalau belah tengah itu Pak. Ada tapi mungkin jarang banget orang yang rambutnya itu belah tengah jadi simetris.
Tahu apa sebabnya? Sosial mungkin? Sosial. Oh, fashion. Jadi ada yang belah kiri, belah kanan karena fashion. Begitu? eh Mungkin ada yang fashion, mengingat cara penataan rambut orang itu macam-macam ya Pak. Tapi kalau dari saya sendiri, saya anggap aja saya arah sisirannya ke kiri Pak. Nah, Bis- i- ini disebabkan karena eh, rambut saya itu di bagian kanannya ada yang tidak ditumbuhin gitu loh Pak. Jadi lebih gampang nyisirnya ke kiri. Gimana ya jelasinnya? Intinya kayak gitu sih Pak. Jadi eh, Oh, arahnya rambut itu lebih gampang ke kiri, makanya jadi nyisirnya lebih gampang ke kiri gitu. baik. Pernah dengar unyang-unyang? Tahu? Oh ya, maksud saya itu Pak unyeng-unyeng, tapi kan Ya, bukan bahasa ilmiah itu. Jadi ya gitulah. bukan bahasa ilmiah. Oh, kenapa bukan ilmiah? Terdengar ya kayak jarang aja, jarang disebutin. Kukira itu hanya istilah lokal gitu Pak. Oh, pokoknya semua fakta di dunia ini itu bahan topik untuk ilmiah. Jadi jangan takut. Jadi unyang-unyang juga ilmiah. Jadi benar, unyang-unyang ada yang berputar ke kiri, ada yang berputar kanan, ada yang searah jarum jam, ada yang berbeda dari jarum jam. Begitu? Iya Pak. Oke, kalau itu berkaitan dengan rambut di kepala, maka jadinya ada yang sisir kiri, sisir kanan, gitu kan? Yes. Oke, oke, kita bicarakan itu nanti bersama dengan left hander. Tetapi selain unyang-unyang, adakah yang asimetri di tubuh kita? Selain unyang-unyang. Jadi satu kita Letak, sudah dapat. jantung, Jantung, apalagi? paru-paru, Paru-paru. Paru-paru, ada yang 2 lobus, ada yang 3 lobus. Terus lobus oke, kiri lebih kecil buat rongga jantung. oke. Kalau yang lainnya, Usus mungkin, usus, lambung cuma ada di kiri. oke. eh Usus, terus apa lagi ya? Oke, ada lambung, ada jantung, usus. Berbeda dari tangan kanan, tangan kiri yang simetri gitu ya. Telinga kanan, telinga kiri yang simetri. Kira-kira tahu tidak perbedaannya disebabkan oleh apa? Kurang tahu Pak. Oke, oke, saya lanjutkan cerita saya. Jadi, saya kira dari percakapan dengan siapa tadi namanya? Jelas Aldilas, Pak. itu kita tahu ada simetri dan asimetri. Atau ada yang tidak paham? Sebelum saya lanjut. Paham ya? Oke, jadi ada simetri dan asimetri. Jadi kalau simetri itu seperti cerminan tangan kanan kiri, telinga kanan kiri,
tetapi ada yang asimetri. Asimetri seperti misalnya jantung, itu kita sebut sebagai asimetri development. Begitu. Asimetri development. Tetapi kita juga melihat ada asimetri yang lain yang kita sebut sebagai fluctuating asimetri. Fluctuating asimetri itu terjadi karena tubuh kita tidak bisa 100% sempurna mengikuti jalur pertumbuhan. Jadi kita melihat ada orang-orang yang kaki kanannya merasa enak untuk satu nomor tertentu, sepatu, misalnya nomor 25. Tetapi kalau kaki kirinya pakai nomor 25, itu terlalu sempit. Jadi kanan dengan kiri berbeda. Ada yang seperti itu? Atau tahu ada orang yang seperti itu? Baru tahu, Pak. Baru tahu? Jadi bisnis sepatu custom itu mahal karena kanan dengan kiri seringkali berbeda. Kira-kira gitu. Tetapi sekarang kalian juga bisa ukur misalnya lingkar lengan kanan kalian dengan lingkar lengan kiri kalian. Mana yang lebih besar? Kanan. Kanan. Lebih besar dari kiri. Iya, Pak. Nah, karena harusnya kan sama ya? Ya, karena sering dilatih mungkin. Ya, jadi harusnya sama. Jadi yang sering dilatih cuma kanan saja, artinya seperti saya katakan tadi, ada asimetri yang disebabkan karena tubuh kita tidak bisa sempurna mengikuti jalur pertumbuhan. Jalur pertumbuhannya adalah kanan 10, kiri 10. Tetapi karena kanan sering dilatih, kanan menjadi 11, kiri tidak dilatih, kiri menjadi 9. Begitu ya? Paham? Paham, Pak. Siapa namamu? Rifki Rizaldi. Iya. Begitu ya. Jadi fluctuating asimetri adalah asimetri karena tubuh kita tidak bisa sempurna mengikuti jalur pertumbuhan. Begitu. Nah, dari dua asimetri ini, development dan fluctuating, kalau development itu biasanya genetik. Kalau fluctuating itu bukan genetik seperti tadi karena latihan, itu banyak yang katanya environment. Begitu. Jadi karena dilatih dan kita juga melihat bahwa karena fluctuating asimetri itu seringkali disebabkan oleh tekanan lingkungan. Jadi contohnya tadi kanan dengan kiri lingkar lengan berbeda karena lingkungan, maka orang menggunakan fluctuating asimetri ini untuk mencari tekanan lingkungan. Jadi misalnya ada banyak hewan yang kanan dengan kirinya berbeda karena tekanan lingkungan. Jadi kalau ada polusi itu
sirip pektoral kanan dengan sirip pektoral kiri menjadi berbeda. Ukurannya berbeda. Jadi orang mencari fluctuating asymmetry untuk mempelajari tekanan lingkungan. Ada pertanyaan? Oke, saya kembali lagi. Jadi asimetri ada yang development karena genetik, ada yang fluctuating karena lingkungan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya belum, Pak. Oke, jadi masih mudah. Saya ulangi dari awal. Ini kelihatannya mudah, tetapi konsepnya sangat rumit. Jadi ada simetri, di mana kanan dengan kiri bercermin, dan ada asimetri, di mana kanan dan kiri tidak bercermin, dan seringkali organ itu topografinya, letaknya di dalam tubuh kita, itu tidak di tengah-tengah. Jadi dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kebanyakan sebelah kiri. Ini karena genetik. Kemudian asimetri, ada yang fluctuating. Kalau saya lanjutkan lagi, mungkin kalian akan tambah bingung karena fluctuating asimetri ini sebetulnya adalah simetri. Tambah bingung ya. Ada yang tidak bingung? Bagaimana? Halo? Fluctuating asimetri adalah simetri. Ada yang tidak bingung? Bingung. Iya, Pak, bingung. Bingung, Oke. Pak. Oke, jadi saya tidak demanding, tidak ingin kalian mempelajarinya sekarang. Tetapi untuk menjadi sarjana, kalian harus berpikir tentang konsep-konsep semacam ini, karena ini adalah cara untuk menarik kesimpulan. Oke, karena kalian bingung, ini saya hapus. Lupakan fluctuating asimetri, tetapi kita masuk ke development asimetri. Jadi ada simetri dan ada asimetri yang development. Begitu ya? Oke. Kita masuk ke left-hander. Left-hander dan yang umum itu right-hander. Itu diri kita sendiri. Kalau tadi kita mempelajari morfologi, sekarang kita mempelajari behavior. Tetapi coba sebentar ya. Saya carikan gambar. Oke.
Bisa lihat ini? Bisa lihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi ini adalah gambar otak kita. Jadi ini otak kita, ini semua otak kita. Kita punya otak yang simetrik, kanan dengan kiri. Oh, tadi saya lupa mengatakan apa sebabnya kalau jantung itu asimetri development, sedangkan kalau tangan, hidung, telinga itu simetrik. Tapi kalau kalian lihat, maka organ tubuh kita yang simetri itu biasanya derivat dari ektoderm, ektoderm, dari ektoderm. Sedangkan yang asimetri seperti jantung itu dari endoderm. Begitu, oke, itu nanti kalian tambah bingung, tapi ini otak itu derivat dari ektoderm, jadi ada otak kiri, ada otak kanan. Nah, di antara otak kiri dan otak kanan itu ada penghubung. Ini penghubung. Yang di sini penghubung itu corpus callosum. Kalau kita lihat dari samping itu seperti ini. Ini depan, ini posterior. Jadi ini otak kita, ada belahan kiri dan belahan kanan. Kemudian belahan kiri dengan belahan kanan itu dihubungkan oleh ini. Nah, yang penting adalah sebentar. Kalau yang sebelah kiri sini lihat ya. Ini kalau mata kita, ini mata, ada kanan, ada kiri. Itu coba kalian tutup mata kalian sebelah kiri, maka kalian akan melihat ada daerah yang tidak dilihat oleh mata kanan. Demikian juga kalau kita tutup mata kanan, kita lihat ada daerah yang tidak terlihat. Jadi ada yang tidak overlap kanan dengan kiri. Dengan menggunakan yang tidak overlap ini, maka kita bisa mempelajari otak sebelah kanan atau otak sebelah kiri. Nah, seperti ini misalnya ada apel, kita taruh di sebelah gambar apel, taruh di sebelah kiri, di tempat yang tidak dilihat oleh mata kanan, dan sebaliknya pisang misalnya taruh di sebelah kanan yang tidak dilihat oleh mata kiri, maka kita bisa mempelajari belahan kanan dan belahan kiri. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kita bisa mempelajari belahan kanan dengan belahan kiri karena mata kanan dengan mata kiri punya daerah yang tidak overlap. Oke, jadi misalnya daerah ini yang dilihat hanya separuh-separuh, ini terlalu rumit buat kalian. Nah, bagaimana kalau kanan itu di jembatannya adalah corpus callosum ini. Kalau kanan, otak kanan dengan otak kiri, jembatannya dipotong. Jadi corpus callosum ini dipotong. Maka kita akan melihat bahwa otak kanan tidak berhubungan dengan otak kiri. Sebentar.
Misalnya ini, eh, ini melihat ada night, tulisan night sini, dan dilihat oleh otak kanan, kemudian otak kanan bilang ke otak kiri, karena otak kiri itu yang mengendalikan ucapan. Otak kiri bilang night. Oke. Knight itu adalah kesatria, kesatrianya Inggris. Jadi kalau otak kanan dengan otak kiri punya jembatan corpus callosum ini, maka orang bisa lihat night dan bisa ngomong night, gitu ya. Tetapi kalau yang di tengah ini corpus callosumnya dipotong, maka cuma sedikit corpus callosumnya, tidak semuanya dipotong, maka informasi dari otak kanan hanya sedikit yang sampai ke otak kiri, dan otak kiri bilang, ya aku lihat ada gambar, tetapi aku nggak tahu gambar itu apa. Apalagi kalau otak kanan dengan otak kiri di corpus callosumnya jembatannya dipotong, maka otak kiri akan bilang, saya tidak lihat sama sekali. Padahal di sini sebetulnya otak kanan melihat gambar knight ini, gambar kesatria ini. Ada pertanyaan? Intinya adalah kita punya otak kanan dengan otak kiri, dan otak kanan dengan otak kiri punya jembatan, namanya corpus callosum. Kalau jembatan ini rusak, karena misalnya karena kecelakaan atau karena pengobatan, maka otak kanan dengan otak kiri itu menjadi tidak berhubungan. Jadi kita di sini melihat ada perilaku yang dikendalikan oleh otak secara berbeda, yang satu dikendalikan oleh otak kanan, yang satu dikendalikan oleh otak kiri. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Paham? Paham. Paham ya? Jadi ada otak kanan, otak kiri, jembatannya corpus callosum. Kalau otak kiri mengendalikan otak kanan, otak kiri mengendalikan perilaku kanan, otak kanan mengendalikan perilaku kiri. Jadi kita sekarang sampai ke ini tadi, left hander. Jadi left hander itu adalah perilaku yang dikendalikan oleh otak. Tadi saya sudah sebutkan, kalau dia kidal, maka pekerjaan tangan kiri ini dikendalikan oleh otak, belahan otak yang sebelah mana? Kanan, Pak. Kanan ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat tadi, kalau kita mempelajari dari awal itu simetri dan asimetri, dan itu berkaitan dengan organ. Tetapi sekarang kita tahu bahwa perilaku kita itu juga berbeda karena dikendalikan oleh otak. Nah, otak itu mempunyai pusat-pusat pengendali yang berbeda di kanan dan di kiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu ada asimetri.
dalam hal ini ada left-hander. Ada orang kidal karena otak kita punya dua belahan, kanan dan kiri, yang masing-masing mengendalikan bagian badan yang berlawanan. Nah, left-hander atau sifat menggunakan tangan kiri itu juga dikendalikan oleh gen. Jadi ada beberapa gen yang mengendalikan left-hander. Tetapi kita melihat bahwa frekuensi left-hander itu jauh lebih kecil daripada frekuensi right-hander. Tetapi walaupun kecil, walaupun minoritas, left-hander itu pasti ada di populasi. Dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi kita melihat di sini ada satu fenomena di mana frekuensi gen itu tidak 100%. Jadi kalau umumnya frekuensi gen itu semuanya 100%. Jadi misalnya oke, saya terangkan secara terbalik. Jadi kalau golongan darah A, B, AB, O, itu yang kita tahu. Tetapi ada juga golongan darah RH, ada yang positif, ada yang negatif. Ada juga yang lain. Nah, protein yang ada di tubuh kita itu ada 22.000. Lebih dari 20.000 protein dikendalikan oleh gen di tubuh kita. Nah, kebanyakan, hampir semua gen-gen itu frekuensinya 100% di populasi. Tetapi hanya sedikit, misalnya golongan darah, di lokus golongan darah itu ada 3 alel. Ada alel A, ada alel B, ada alel 0. Biasanya tidak beralel. Semuanya 100% satu 100% satu alel. Jadi artinya tidak beralel. Begitu. Ada pertanyaan untuk polimorfisme ini? Oke, jadi umumnya gen-gen itu 100%, tetapi ada variabilitas, misalnya golongan darah ABO, 1 dari 20.000 gen, atau golongan darah RH, atau beberapa yang lain. Umumnya tidak ada polimorfisme, gitu ya. Nah, demikian juga left-hander itu selalu ada. Nah, jadi frekuensi misalnya frekuensinya left-hander itu dan frekuensinya right-hander ini kan sama dengan 100%. Begitu ya? Jadi frekuensi left-hander dengan frekuensi right-hander 100%. Tetapi umumnya left-hander itu jauh lebih kecil daripada right-hander. Tapi dia tidak pernah nol. Selalu ini tidak pernah nol, selalu ada. Jadi apa sebabnya ada fenomena ini? Nah, fenomena ini artinya alel yang mengendalikan left-hander itu pasti punya nilai positif secara seleksi alam. Jadi kita sekarang masuk ke evolusi, kita punya seleksi alam, natural selection. Nah, seleksi alam ini membantu alel yang mengendalikan left-hander
untuk tidak nol. Tetapi alel ini tidak pernah tinggi. Jadi dia selalu rendah. Jadi kita lihat di sini salah satu prinsip seleksi alam itu ada banyak prinsipnya. Salah satu prinsip seleksi alam itu adalah frekuensi dependent selection. Ada bisa lihat semuanya ya? Ada yang tidak bisa lihat? Bisa lihat? Kelihatan frekuensi dependent selection? Halo? Terlihat Pak, tapi kurang ke bawah. Kurang ke bawah. Begini. Ya. Oke, Ya. frekuensi. Oke, ada seleksi alam, salah satu mekanismenya frekuensi dependent selection. Ada sampai di sini? Catat aja dulu. Oke, jadi di populasi 100% itu ada orang left-hander dengan orang right-hander. Tetapi frekuensi orang kidal itu selalu lebih kecil daripada frekuensi orang biasa. Tetapi frekuensi ini tidak pernah nol. Nah, frekuensi yang kecil tapi tidak pernah nol ini itu dikendalikan oleh mekanisme yang namanya frekuensi dependent selection. Seleksi alam yang berkaitan dengan frekuensi. Catat itu. Oke? Oke? Oke. Sekarang kalau kalian lihat olahraga boxing misalnya, tinju. Banyak juara tinju itu yang left-hander, yang kidal. Betul begitu? Nggak tahu Pak. Tidak tahu? Oke. Tidak tahu Pak. Kurang mengamati tinju, Pak. UFC? Tidak tahu Jarang juga. nonton UFC Pak. Oke. Badminton? Tidak tahu juga. Tahu, Pak. Iya, ada yang kidal, Pak. Banyak yang kidal? Iya. Misalnya? Misalnya yang saya ingat juara badminton Lindan itu kidal. Ya bukan? Atau tidak tahu? Iya Pak. Gitu ya? Oke. Jadi kalau di olahraga yang berhadapan-hadapan, biasanya yang kidal menang. Tetapi kalau olahraganya tidak berhadapan-hadapan, misalnya lari maraton atau lari sprint, lari 100 meter, maka bisa kidal, bisa kanan yang menang. Tapi kalau berhadapan-hadapan, yang menang kebanyakan kidal. Jadi boxing itu lebih-lebih UFC itu banyak yang kidal. Begitu. Nah, apa sebabnya banyak yang kidal? Sebabnya adalah karena dari tadi saya katakan, right-hander itu orang biasa. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasa berinteraksi dengan orang yang bertangan kanan, bukan orang yang bertangan kiri. Sehingga dalam pertandingan, kalau ada orang kanan berhadapan dengan orang kidal, orang biasa berhadapan dengan orang kidal, maka orang biasa itu terkejut karena dia tidak bisa mengantisipasi
gerakan orang kidal. Apalagi kalau baru sekali ketemu. Jadi ada namanya efek kejutan. Efek kejutan. Nah, ini adalah advantage buat orang kidal terhadap orang kanan. Jadi orang kidal itu akan kebanyakan menang kalau bertanding melawan orang biasa. Nah, bayangkan kalau pertandingan ini bukan pertandingan olahraga, tetapi pertandingan perkelahian peperangan hidup mati. Maka kebanyakan orang kidal itu biasanya menjadi pemenang dalam perkelahian hidup mati yang menggunakan senjata yang dipegang tangan, bukan senjata yang dilempar, tapi senjata yang pegang tangan. Itu orang kidal punya advantage, yaitu efek kejutan tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Paham? Paham? Pahamkah? Paham. Pahamkah kalian kalau orang kidal punya efek kejutan? Paham? Belum paham, Bapak. Belum paham. Jadi kamu Cindy kanan atau kiri? Kanan, Bapak. Misalnya bayangkan kamu main pingpong dengan orang kidal. Nggak biasa juga main pingpong ya. Tapi oke, umumnya orang kidal itu punya efek kejutan karena nggak biasa, gitu ya. Jadi kalau bertanding olahraga dengan orang kidal, maka orang biasa itu biasanya kalah karena tidak bisa mengantisipasi gerakan orang kidal. Itu yang disebut sebagai efek kejutan. Kira-kira gitu ya, Cindy ya. Halo. Jadi apakah gerakan yang dilakukan oleh orang kidal itu tidak bisa ditebak oleh orang yang tangan kanan, Bapak? Iya, kira-kira gitu. Itu yang namanya, itu yang disebut efek kejutan. Paham, Pak. Gitu ya. Jadi itu adalah advantage ketika bertanding. Dan itu juga menjadi advantage ketika bertarung, hidup mati. Jadi bukan pertandingan lagi, tapi bertarung hidup mati. Paham ya, efek kejutan? Paham, Bapak. Ada lagi yang lain? Oke, jadi lihat persamaan ini lagi. Jadi alel yang mengendalikan left-hander itu punya advantage. Jadi dia selalu ada. Nah, advantage-nya adalah efek kejutan. Apabila alel ini frekuensinya meningkat, sehingga dia gampang terlihat di dalam populasi, jadi misalnya naik jadi, tadi saya katakan 1 di antara 20. Di kelas kita tidak ada. Sekarang 34 orang ini. Tetapi kalau frekuensinya naik 1 di antara 3 misalnya, maka di kelas ini akan ada 1/3 yang left-hander. Begitu ya. Nah, ketika frekuensi naik, maka efek kejutan menjadi hilang karena alel yang lain, orang biasa, itu menjadi terbiasa terhadap perilaku orang kidal.
gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai frekuensi dependent. Jadi kalau frekuensinya kecil, dia punya efek kejutan. Kalau frekuensinya tinggi, efek kejutannya hilang. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Tadi ada yang mana tadi angkat tangan? Poppy atau Latisha? Halo? Kepencet, Pak. Maaf ya, Pak. Tanya juga boleh kok. Ada Paham, pertanyaan? Pak. Paham? Jadi ada efek kejutan yang dipunyai oleh alel yang frekuensinya minoritas, alel yang frekuensinya rendah. Tapi alel ini tidak pernah hilang. Dan juga tidak pernah tinggi. Gitu, itu efek kejutan. Jadi ini adalah mekanisme seleksi alam, yaitu frekuensi dependent selection. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Baik. Jadi sebenarnya orang disebut left-hander itu seperti apa sih, Pak? Kan saya punya teman ya, Pak. Ketika nulis dia pakai tangan kiri, tapi ketika melakukan aktivitas semuanya dia dominan di kanan. Kalau kayak gitu kita bisa sebut dia sebagai left-hander atau enggak ya, Pak? Ini yang jadi masalah untuk perilaku karena kebanyakan perilaku manusia itu dipelajari. Jadi walaupun perilaku itu ditentukan oleh gen, seperti left-hander ini ditentukan oleh gen, tetapi dia perilakunya di tingkat perilaku, di tingkat organ ditentukan oleh gen. Di tingkat perilaku dia bisa ditentukan oleh lingkungan. Misalnya social custom, jadi adat istiadat. Adat istiadat mengatakan bahwa tangan yang baik adalah kanan. Jangan pernah menggunakan tangan kiri. Gitu kan? Betul tidak? Itu yang diajarkan? Iya, Pak. Begitu ya. Jadi anak TK, SD 1, 2, 3 dipaksa untuk menggunakan atau menulis dengan tangan kanan. Begitu kan? Iya. Jadi tangan kiri tidak digunakan. Tetapi ada orang-orang yang persisten menggunakan tangan kiri karena dia sama sekali tidak bisa menggunakan tangan kanan. Karena ya memang sifatnya begitu. Nah, jadi kita punya masalah untuk mengidentifikasi orang kidal atau orang biasa. Nah, umumnya ada banyak cara dan kita tidak menggunakan cuma satu cara untuk mengetahui seseorang itu kidal atau tidak. Kakak kalian, Kak siapa namanya? Meme itu siapa namanya ya? Nurhayu, Kak Ayu. Tahu Kak Ayu? Yang PMDSU? Tidak tahu. Oke, Kak Ayu itu doktornya left-hander. Itu dia menggunakan 1, 2, 3, 4 minimum 4 cara untuk mengetahui apakah seseorang itu left-hander atau biasa. Jadi yang paling sederhana adalah bertanya, apakah Anda itu left-hander atau biasa? Itu yang paling sederhana dan yang paling akurat. Jadi self-confess. Itu namanya self-confess, paling akurat. Metode yang lain adalah dengan mendaftar 10 perilaku. Misalnya menulis, makan dengan sendok, main badminton, menyapu,
memalu itu ada 10 kita catat. Nah, bisa saja kebanyakan orang 10-10-nya itu menggunakan tangan kanan atau 10-10-nya menggunakan tangan kiri. Tapi ada banyak orang yang separuh, kira-kira 7 menggunakan tangan kanan, yang 3 tangan kiri. Jadi kita bisa menggunakan perilaku. Begitu. Ada pertanyaan? Itu 2 dulu saya sebutkan. Ada pertanyaan di sini. Yang satu self confess, yang kedua adalah daftar perilaku. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Jadi self confess dan daftar perilaku. Selain itu, perilaku tangan, entah kanan entah kiri, itu dikendalikan oleh otak. Nah, ada 2 perilaku tangan. Yang pertama, perilaku menggenggam. Perilaku menggenggam itu apabila benda dipegang oleh telapak tangan dan jari. Begini. Jadi ini perilaku menggenggam. Ini perilaku kasar. Kita sebut coarse grip. Ini kita gunakan ketika kita memalu, misalnya. Atau menggunakan kampak, misalnya perilaku-perilaku ini, itu menggenggam, perilaku kasar. Perilaku yang kedua itu yang halus. Perilaku yang halus itu dikendalikan oleh ibu jari, ujung ibu jari dengan ujung telunjuk atau jari tengah atau jari keempat, jari kelima. Jadi begini. Jadi ada 2 perilaku. Ada pertanyaan? Ada genggaman kasar dan ada genggaman halus. Ada pertanyaan? Oke. Jadi genggaman kasar itu bisa kita ukur dengan menggunakan dinamometer. Dinamometer itu alat untuk mengukur kekuatan genggaman. Jadi kita ukur kanan dengan kiri, genggamannya mana lebih kuat. Hipotesisnya adalah genggaman kanan akan lebih kuat apabila dia orang biasa. Genggaman kiri akan lebih kuat apabila dia kidal. Ada pertanyaan? Itu hipotesisnya. Kemudian, untuk genggaman halus, eksperimennya menggunakan pinset dan memindahkan benda-benda kecil dengan pinset itu dan diukur waktunya menggunakan timer. Jadi, seperti tadi, hipotesisnya kalau dia biasa, kanan, maka waktu yang digunakan oleh tangan kanan untuk menyelesaikan tugas memindahkan benda kecil dengan pinset, itu akan lebih cepat dibandingkan dengan tangan kiri. Gitu ya. Jadi, kita punya self-confess, daftar perilaku, terus genggaman kasar, genggaman halus. Itu jawaban untuk pertanyaan bagaimana mengetahui seseorang kidal atau biasa. Siapa yang tanya tadi? Rifki, Pak. Saya. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Boleh nanya lagi, Pak? Boleh. Oke. Kalau ini, Pak, antara left hander sama right hander, itu ada kaitannya dengan intelijensi nggak, Pak? Misalnya, pernah baca, jadi beberapa orang yang kidal itu katanya intelijensinya lebih tinggi. Contoh orangnya itu ada Bill Gates, ada Barack Obama, Pak, gitu-gitu. Ada Leonardo da Vinci juga. Dan di berita itu sih,
waktu itu saya baca katanya yang kidal atau left hander itu lebih pintar atau intelijensinya lebih bagus dibanding yang kanan. Itu benar apa enggak ya, Pak? Oh, kita tidak bisa mengukur secara langsung, dan beberapa kakak kelas kalian mengukur kognitif, itu kepintaran yang tadi kalian sebutkan dengan left hander. Tetapi sejauh ini kita tidak menemukan kalau left hander lebih baik dari right hander untuk cognition secara umum. Dan kalau ada yang left hander itu lebih pintar dari yang umum atau left hander IQ-nya di atas rata-rata, maka kita juga bisa bilang yang right hander banyak yang IQ-nya di atas rata-rata. Jadi seperti Bill Gates itu cuma karena dia di atas rata-rata IQ-nya. Jadi kita bilang pintar. Kebetulan dia left hander. Obama misalnya juga kebetulan dia left hander, walaupun IQ-nya di atas rata-rata. Kira-kira paham tidak penjelasan ini? Oke, paham, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Mau nanya lagi, Pak? Belum selesai. Saya teruskan lagi. Baik, Tadi Pak. ada Leonardo da Vinci. Iya. Ya. Nah, Leonardo da Vinci itu eksperimenter juga. Jadi sebagai inovator, dia eksperimen menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dia menulis menggunakan tangan kanan, tetapi matanya dia tutup. Jadi dia tutup mata, menulis menggunakan tangan kanan. Padahal dia kan kidal. Jadi ternyata kalau matanya ditutup, aliran informasi lebih cepat, lebih lancar dari otak kanan ke otak kiri. Jadi dia juga bisa menulis tangan kanan atau tangan kiri, dan kalau dia menulis tangan kanan, dia lebih baik menutup mata kiri supaya tulisannya lebih baik. Gitu. Oke, itu cuma anekdot. Kita nggak tahu benar atau tidaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Oke, Pak. Terakhir, kalau untuk corpus callosumnya antara right hander sama left hander itu sama atau enggak, Pak? Atau ada perbedaan? Sama. Mungkin dalam segi corpus callosumnya itu jembatan. Jadi tetap sama. Baik, Pak. Oke, tadi ada cewek mau bertanya, siapa ya? Halo? Tidak ada? Oke, jadi kita sudah 1 jam. Oke, saya kira cukup. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Oke, jadi nanti praktikumnya ini tadi anggap metode untuk mengetahui seseorang itu left hander atau right hander itu sebagai praktikum. Anggap begitu ya. Jadi nanti jam 1 kalian absen aja, presensi aja. Gitu. Minggu depan biasa. UAS kapan ya? Bulan Januari, Pak, kalau nggak salah. Oh begitu, oke. Oke, ada pertanyaan lain? Pas saya mau nanya, Rismawati. iya, kalau left hander itu pada kasusnya seorang dokter, apa gimana ya, Pak? Kan maksudnya banyak peralatan tuh yang memang dikhususkan untuk orang-orang pada umumnya, alias yang right hander gitu, Pak. Kalau untuk yang kayak dokter gitu gimana ya, Pak? Saya belum baca-baca sih. Apakah pertanyaanmu berkaitan dengan diskriminasi? Iya, bisa.
Begitu ya. Jadi ternyata masyarakat kita diskriminatif ya. Di IPB adakah meja kuliah yang bangku yang ada mejanya, yang untuk kidal ada tidak? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi next time kalian kalau demo protes diskriminasi, harusnya IPB menyediakan paling sedikit 10% yang untuk kiri, gitu ya. Jadi soal dokter yang harus mengoperasi, saya kira tidak masalah ya. Soal keterampilan kanan dengan kiri tidak masalah, semua sama. Tadi ada genggaman halus, genggaman kasar, itu kanan dengan kidal dengan biasa tidak ada bedanya. Begitu. Jadi peralatannya yang diskriminatif, tapi orang kidal bisa adaptasi. Dia ada kakak kelas kalian, tapi saya lihat ada yang namanya Zahra. Saya sekarang ingat. Ada yang namanya Zahra. Ananda Zahra Alhamida. Halo? Iya, Pak. Sekarang saya ingat. Kakak kelasmu yang namanya Zahra itu meneliti self-control. Self-controlnya left-hander. Beliau sendiri left-hander. Beliau bilang, Zahra itu merasakan diskriminasi selama dia hidup. Jadi hipotesisnya adalah orang left-hander self-controlnya lebih baik daripada orang right-hander, karena orang left-hander selalu harus menahan diri menghadapi diskriminasi. Itu hipotesisnya kira-kira gitu. Hasilnya saya lupa. Cari aja, ada namanya Zahra. Itu menjawab tadi pertanyaan, salah satu pertanyaan temanmu yang soal cognition ya. Oke. Siapa tadi yang tanya? Sebelum Saya, Zahra. Oke, gitu ya. iya baik. Tapi pertanyaanmu apa tadi? Yang tentang dokter sih, Pak. Oke. Jadi skillnya sama saja. Iya, baik. Mungkin gara-gara peralatannya memang diskriminatif, belum seperti di luar mungkin yang saya baca sih. Sudah ada beberapa yang memang dikhususkan untuk left-hander, tapi kalau untuk di Indo, nggak tahu sih, Pak. Kayaknya belum deh. Betul, memang umumnya orang-orang profesional itu punya peralatan spesifik, peralatan khusus. Jadi mungkin dia bisa menggunakan yang spesial untuk left-hander. Seperti cerita tadi, sepatu ada yang spesial, sepatu custom, yang kanan dengan kiri berbeda. Itu ada, tetapi mahal. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke, jadi kita selesai sampai di sini 8.42, 1 jam lebih. Jadi oke, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kemungkinan jam 1 ya, kemungkinan besar. Baik, Pak. Jam 1. Kalau sekarang pagi, minggu depan kemungkinan nanti lihat-lihat lagi ya, karena masih seminggu. Ya, Pak. Oke, recordingnya saya stop ya. Stop.